Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari tugas modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Yang pertama, menuntun anak mencapai kodratnya. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. 2. Pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Setelah tumbuhnya motivasi belajarnya, anak-anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak adalah hal yang menyenangkan bagi mereka. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak karena anak sudah mendapat pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dibelajarinya. Jadi, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada anak? Biasanya, pembelajaran yang berpusat pada anak lainnya adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak yang aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam proses pembelajaran, maka kita sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Semoga kita semua calon guru penggerak dapat menjadikan anak sebagai pusat belajarnya. 3. Trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, kita harus bisa memberikan teladan untuk para siswa kita, setidaknya mengenai hal yang diajarkannya. Yang kedua adalah Ing Madyo Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada siswanya. Harus dicermati bahwa mereka harus bisa memberi wawasan, tidak hanya membaca yang sudah tertera pada buku yang dipegang oleh siswa, atau kiranya hanya memberi soal saja dan siswa meminta untuk mengerjakannya. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus pula dilakukan, yaitu sebagai motivator. Bagaimana para pendidik dapat menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa, yaitu merupakan hal yang harus ditunjukkan, harapannya agar mereka dapat memanfaatkan potensinya secara tepat sehingga lebih tekun dan semangat dalam belajarnya. Ayo ibu bapak guru, semangat guru adalah kunci kebahagiaan anak. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sekian tadi pemaparan dari saya. Salam belajar, salam bahagia, salam guru penggerak.